Tuhan Yesus baru diangkat jadi Tuhan, itu baru di Konsili Nicea. Wah. Kata Arius ini Allah hanya satu. Maka keputusan iman Arius adalah menarik turun Yesus Kristus, sang anak itu, pada level ciptaan. Arianisme itu kan menyebar karena Arius itu seorang orator yang sangat baik. Oh, berarti pengaruhnya besar ya pada waktu itu. Makanya besar ya. Ya, Pak Teddy penatua. Iya. Hati-hati jadi penatua, bisa jadi menyesat juga. Kami percaya kepada satu Allah. Itu kalimat pembukanya. Di sini jelas sekali ya. Kami percaya kepada satu Allah. Pengakuan iman rasul itu kan mulai aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung. Lalu langsung peristiwa. Nah, Nicea ketika sampai ke Yesus ada 2 paragraf. Ya kan? Paragraf yang pertama mau menunjukkan keilahiannya. Untuk roh dipakai istilah yang khusus, yaitu keluar. Roh itu kan kemudian hadir di mana-mana. Maka dipakailah kata apa? Proceed keluar. Itu hanya untuk membedakan bahwa ini bukan 2 anak. Ya. Selamat datang di Pak Coy, podcast Kikai dan bersama saya sekali lagi Regi Leo dan co-host saya yaitu Teddy. Oke, dan kita hari ini akan bahas apa kok Teddy? Kita akan membahas pengakuan iman Nicea. Ya, pengakuan iman Nicea ini sangat agak serius ya hari ini topik pembahasan kita ya. Tapi tetap saya akan bawaan saya tetap santai sih. Meskipun tahu serius apapun topiknya saya tetap santai ya pembahasannya. Nah, tapi kita nggak sendirian hari ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengakuan iman Konsili Nicea bersama dengan seorang tokoh teolog besar Indonesia, yaitu Profesor Joas Adi Prasetya. Selamat datang Bapak. Terima kasih Pak Teddy, Pak Leo. Terima kasih sambutannya. Ya. Saya pulang ke rumah sendiri nih. Oh ya. Pulang ke rumah sendiri. Tersanjung ini dia ke rumah ini. Wah, betul jadi rumah. Berarti sering-sering kesini ya Pak ya. Sering-sering podcast maksudnya. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi ya bahwa kita hari ini akan bahas soal pengakuan iman Nicea, dan mungkin saya akan sedikit memantik pikiran kalian. Jadi ada di Indonesia ini sempat ada seorang tokoh perempuan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus baru diangkat jadi Tuhan, itu baru di Konsili Nicea. Wah. Nah, itu dia. Kita akan bahas sama-sama apakah betul jangan-jangan Yesus ini baru dilantik waktu di pengakuan iman Nicea. Ya, cukup menggelitik ya. Ya, ini semoga cukup menggelitik pikiran kalian ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Ko Teddy, silakan. Pertanyaan pertama apa yang mau ditanyakan Ko Teddy? Ya, oke. Mungkin sebelum pertanyaan pertama itu kenapa sih kita membahas pengakuan iman Nicea di dalam podcast ini ya, selain yang disebutkan oleh betul. Leo tadi, tetapi ada hal yang mungkin lebih besar lagi, yaitu bahwa gereja-gereja di tahun ini itu sama-sama merayakan 1700 tahun Konsili Nicea. Jadi gereja timur maupun gereja barat sama-sama mengakui gitu ya, dan sama-sama merayakan gitu. Coba bayangkan timur dan barat loh, berarti seberapa pentingnya sebenarnya pengakuan iman Nicea. Ya, cuman jarang sekali dibahas dan diketahui ya malah oleh para anggota jemaat Kristen. Malah kalau jemaat kita ngertinya pengakuan iman rasuli gitu ya, pengakuan iman rasuli. Mungkin pengakuan iman Nicea itu apa gitu ya, mungkin jarang sekali dibahas gitu. Di Cayudan pernah dipakai nggak pengakuan? Pernah, tetapi Nicea? jarang Pak, jarang. Ya. Memang setiap minggunya itu kan pengakuan iman rasuli gitu ya. Nah, mungkin bisa ini Pak, sebagai pengantar sedikit dijelaskan sebenarnya itu apa sih Konsili Nicea, kemudian hasilnya pengakuan iman Nicea itu sebenarnya apa sih Pak? Gitu. Iya, jadi betul yang tadi dikatakan, tahun 2025 ini kita merayakan 1700 tahun Konsili Nicea, dan itu berarti terjadi tahun 325. Ya, terjadinya di Nicea itu di Turki. Kalau sekarang itu namanya menjadi Iznik.
ya, di sebuah tempat yang dekat dengan Kekaisaran Konstantinus Agung pada saat itu. Nah, itu pertemuan yang sering disebut konsili. Kalau bahasa kita sekarang apa ya? Konsili. Rapat sinode gitu. Ya, rapat sinode. Tapi ini dihadiri oleh perwakilan gereja-gereja Barat dan Timur. Ya. Itu artinya nggak ada gereja Utara Selatan ya. Jadi di dunia ini hanya ada gereja Barat dan Timur. Itu pembagian yang ingin menjelaskan secara geografis gitu. Jadi GKI, ya, misalnya ada GKI di Jawa Timur, tetap gereja Barat. Ya. Karena kita GKI, GPIB, gereja-gereja Indonesia itu lahir dari arus gereja Barat yang kemudian menjadi gereja Katolik Roma. Sementara gereja Timur itu di Mesir, ya, Antioquia, Turki, Yunani dan lain sebagainya. Ortodoks, Koptik, seperti itu, Syria. Gitu, dan betul di gereja-gereja Protestan ini kita lebih banyak memakai pengakuan iman rasuli. Kenapa? Mungkin karena memang lebih pendek. Saya kepikiran begitu, Pak. Ya. Lebih singkat ya. Lebih pendek. Karena kalau kita baca Nisea itu pengakuan imannya itu memang panjang. Ya, walaupun tidak sepanjang konfesi GKI ya. Tidak sepanjang konfesi GKI. Tapi orang GKI itu kan sukanya yang pendek-pendek. Khotbah juga nggak boleh panjang. Biar ibadahnya nggak lama-lama gitu. Betul. Nyanyi aslinya 4 bait cuman 2 bait. Jadi tersinggung. Yang Bapak iya saya gitu ya. Padahal ini pengakuan iman yang super penting. Pengakuan iman rasuli tidak pernah menjadi pengakuan iman universal. Satu-satunya pengakuan iman universal yang diakui Barat dan Timur adalah pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, Konstantinopelnya penting nih. Gitu. Sebab pengakuan iman Nisea tahun 325 ini kemudian diperluas katakanlah. Karena ada penyebab lain nanti kita bicarakan di Konstantinopel tahun 381. Nah, yang diterima secara meluas ini disebut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Bisa kita singkatkan, pengakuan iman rasuli biasa disingkat PIR gitu ya. Nah, kalau ini PING. Oh iya betul. Berarti kalau hari Minggu kita ngomong bersama dengan gereja di seluruh dunia itu salah gitu ya. Ya. Para penatua kita harus memodifikasi. Ini bukan segala abad dan tempat. Oh itu harus dimodifikasi ya berarti. Kurang tepat atau salah itu? Kurang tepat lah. Mengatakan bahwa pengakuan iman rasul itu di seluruh dunia enggak. Tapi itu memang rata-rata, apakah itu rata-rata gereja Barat memakai pengakuan iman rasuli? Gereja Barat aja. Sebenarnya gereja Barat, katakanlah GKI, menerima di dalam dokumennya tata gereja kita menerima 3 pengakuan iman. Yang pertama pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang diterima luas Barat dan Timur. Lalu yang kedua dan ketiga hanya gereja Barat, yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Athanasius. Athanasius malah ya. Betul. Berarti ini janjian tradisinya dari ini Calvinis atau? Enggak juga ya? Bahkan lebih jauh dari itu gereja Barat. Karena pengakuan iman rasuli itu cikal bakalnya lebih tua dari Nisea, tapi pada format yang sangat pendek, lalu pelan-pelan makin lama makin bertambah. Sehingga dalam bentuknya yang sekarang ini sebenarnya baru muncul bentuk finalnya sekitar abad ke-6 ke-7 gitu. Berarti kalau misalnya setelah skisma besar itu sudah ada juga atau sudah ada ya. Karena skisma besar itu abad 11 ya. Ya, abad 11. Skisma besar itu buat yang belum memahami itu perpecahan gereja Barat dan Timur. Berarti lahirnya setelah itu ya, Pak ya. Yang sebelum abad yang ke-6 atau ke-7. Sehingga pada saat skisma itu sudah settle. Gitu. Nah, biasanya setiap konsili itu biasanya merespon suatu masalah ya. Betul. Nah, sekarang kita lihat nih. Sebenarnya konsili Nisea ini meresponi apa sebenarnya, Bapak? Harus kita perhatikan sebelum konsili Nisea sebenarnya ada 10-11 konsili regional ya. Tapi konsili ekumenis itu hanya ada 7.
konsili ekumenis. Yang pertama Nisea dan yang terakhir Nisea juga. Oke. Ya. Nah, Nisea yang pertama tahun 325 ini sebenarnya merespons sebuah huru-hara teologis katakanlah yang disebabkan oleh seorang penatua asal Alexandria. Alexandria itu kota terpenting di Mesir pada saat itu. Ya. Namanya Arius. Ya, Arius. Arianisme ya. Ya, jadi buat teman-teman yang melihat ini, kalau punya anak jangan dinamai Arius. Nah, intensi Arius sebenarnya baik. Ya, yaitu ingin mempertahankan ketunggalan atau keesaan Allah. Allah itu hanya satu, seperti pengakuan iman Yahudi kan. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu ya Shema Israel gitu. Nah, ada Allah, ada manusia, lalu siapa ini Yesus Kristus? Ya. Di satu sisi kita menyaksikan semua atribut keilahian itu ada di pribadi yang tunggal ini, Yesus Kristus. Tapi di lain pihak, kata Arius, ini Allah hanya satu. Maka keputusan iman Arius adalah menarik turun Yesus Kristus, sang anak itu, pada level ciptaan. Ya. Sehingga dia mengatakan, ya Yesus itu ciptaan yang paling tinggi, tapi tetap ciptaan. Dia bukan pencipta. Ada klausa yang sangat istimewa dan terkenal dari Arius. Ada waktu di mana dia belum ada. Artinya kalau pernah dia belum ada lalu menjadi ada, ya itu seperti kita. Pernah tidak ada lalu menjadi ada. Seperti ubur-ubur pernah ada lalu nggak ada. Artinya dia ciptaan begitu. Dan itu menggelisahkan umat pada masa itu. Kenapa? Karena umat memang mempercayai bahwa Yesus itu bukan ciptaan. Dia memang manusia sejati, bagian dari ciptaan, tapi pertama-tama dia adalah pencipta itu sendiri yang menjadi manusia. Dan itu sebabnya kemudian muncul kegelisahan di kalangan bawah. Nah, Kaisar Konstantinus Agung yang waktu itu sudah menjadikan kekristenan sebagai agama negara, melihat wah ini bahaya nih kalau muncul huru-hara begitu. Lalu dibuatlah konsili itu untuk memastikan apa sikap yang harus dipegang oleh gereja begitu. Jadi nggak tepat kalau dikatakan siapa tadi pendeta perempuan itu ya, bahwa wah di Nisea itu Yesus baru diangkat. Jadi Tuhan gitu. Itu karena sebenarnya umat sudah mempercayai. Tapi itu kan sudah mempercayai, tapi rumusannya itu bukan fix sih. Seperti apa ya? Katanya rumusan kristologinya itu belum tetap gitu ya. Belum kuat gitu ya sampai ini ya. Di banyak tulisan Bapak Gereja itu sudah muncul banyak sekali sebenarnya pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan Allah ya. Bahkan juga di Alkitab itu sebenarnya sudah banyak berarti ya untuk literasi. Tetapi belum ada konsili sehingga belum terjadi satu ini ya, satu suara kesepakatan. Gitu. Itulah kenapa tetap ada mungkin mereka terganggu, ada rasa bener nggak ya gitu ya, jemaat-jemaat waktu-waktu itu ya. Sehingga para pemimpin gereja pada saat itu memang memiliki kewajiban untuk menjaga iman yang murni katakanlah begitu. Adakah di yang meresponi Arius itu, adakah seorang bapak gereja gitu yang mungkin yang cukup keras meresponi Arius? Ya, cukup banyak ya, tetapi ada 3 setidaknya yang paling dominan ya. Yang pertama itu namanya Alexander dari Alexandria. Dia juga menjadi penasehat spiritualnya dari Kaisar Konstantinus. Lalu Horsius dari Cordoba, itu juga tokoh gereja yang luar biasa. Walaupun kita tidak banyak mewarisi tulisannya. Nah, pada waktu Konsili 325 itu dilakukan, ada seorang tokoh gereja yang sangat penting dan terkenal, namanya Athanasius, juga dari Alexandria. Tapi pada saat itu dia belum seorang bishop, dia masih diaken.
Jadi masih sangat muda. Oke. Tapi walaupun demikian, dia nggak punya hak veto, nggak punya hak memilih atau memutuskan. Tapi dia dikenal sangat cerdas, sangat cemerlang, dan pandangannya, tulisannya, gagasannya bahkan diacu oleh para peserta konsili itu. Oke. Berarti sebenarnya dia bukan orang yang waktu itu punya Pada waktu itu pengaruh enggak, ya. Tapi dia dengan tulisan dia. Betul. Gitu ya. Nah, dia baru menjadi uskup ketika konsili berikutnya di Konstantinopel tahun 381. Nah, dia udah situ. menjadi salah satu dari utusan itu. I see. Oke. Iya. Nah, Athanasius inilah yang paling dikenal menolak Arius dan Arianisme. Ya, dia berargumen kalau Arius menarik Yesus turun, ya, Athanasius menempatkan pada posisi yang sejatinya memang harus begitu, yaitu bahwa sang anak ini sehakikat dengan sang bapa. Begitu. Menurut Arius, sang anak ini hakikatnya ciptaan tapi mirip dengan sang bapa. Maka dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah homoiousios. Ousios itu hakikat, hakikatnya homoi, mirip aja. Yang mirip itu bukan aslinya. Nah, bagi Athanasius dan para bapak gereja waktu itu, hakikat sang anak itu homoousios. Sama, sehakikat dengan sang bapa. Dengan kata lain, Yesus ya Allah sejati itu. Nah, itulah yang dituangkan dalam pengakuan iman Nisea itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu kan 325 pengakuan iman Nisea, kemudian 381 ada konsili lagi ya di Konstantinopel. Betul, di Konstantinopel, dan pengakuan iman Nisea itu diperluas gitu. Karena ada persoalan baru. Oh gitu. Ya. Apa persoalannya? Persoalannya adalah kemudian Arianisme itu kan menyebar. Karena Arius itu seorang orator yang sangat baik. Oh, berarti pengaruhnya besar ya pada waktu itu. Makanya besar ya. Ya, Pak Teddy penatua. Iya. Hati-hati jadi penatua, bisa jadi penyesat juga. Kadang itu bukan yang benar ya, yang ini ya. Jadi kadang yang salah tapi pintar ngomong itu ya. Punya pengaruh kan. Makanya ngomong udah masuk akal. Banyak sebenarnya pandangan-pandangan keliru masa kini itu. Saya selalu katakan seperti menjemput sampah-sampah sisa Nisea, lalu dikemas dengan baru aja. Oke. Dan orang yang nggak mengerti sejarah lalu wah terpesona gitu. Dan banyak sekali kan di YouTube itu, termasuk di Indonesia. Dan ini kita nggak cuma ngomongin sekte ya Pak, ini ngomongin doktrin-doktrin kayak yang kecil-kecil kayak gitu ya. Kayak bahkan yang paling fundamental. Dalam kekristenan ada 2 dogma yang paling fundamental, Trinitas dan Yesus Kristus, Allah sejati, manusia sejati. Nah, kembali ke Konstantinopel 381 itu, setelah Nisea 325 itu Arianisme masih berkembang. Bahkan ada periode di mana kaisar bersimpati pada Arianisme itu. Nah, sekarang giliran Roh Kudus yang diserang oleh satu kelompok yang disebut pneumatomasianisme. Ya. Pneumatomasian itu kira-kira apa ya? Warrior atau pelawan roh gitu. Nah, mereka melawan gagasan dan keyakinan bahwa Roh Kudus itu juga sehakikat dengan Sang Bapa dan Sang Anak. Buat mereka Roh Kudus itu hanya energi, power Allah. Makanya di pengakuan iman Nisea, kalimat tentang Roh Kudus hanya satu baris. Dan kami percaya pada Roh Kudus, titik. Nah, barulah di Konsili Konstantinopel itu dirumuskan lebih panjang. Kami percaya kepada Roh Kudus yang disembah bersama Bapa dan Anak, yang keluar dari Bapa dan Sang Anak, yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan begitu. Jadi lebih panjang untuk menegaskan Roh Kudus juga Allah. Yang sehakikat dengan Bapa dan Anak begitu. Selain itu muncul musuh yang kedua, bidat yang kedua katakanlah. Apa itu Pak? Jadi Arius ini yang pertama yang menolak keilahian Yesus. Ada tokoh gereja yang
benci banget sama Arius ini, namanya Apollinaris. Ya, Apollinaris ini menolak Arius. Dia ingin menegaskan Yesus itu Allah. Tapi melawannya ini kebablasan, ekstrim kanan kiri. Ya, ekstrim berikutnya. Nah, cara dia menjelaskan adalah bahwa pribadi tunggal yang namanya Yesus ini tubuh rohnya manusia, tapi logosnya itu Allah. Jadi kalau pribadi itu dipotong separuh manusia, separuh Allah, katakanlah begitu. Jadi 50% gitu, Pak. Iya, mungkin ya. Sehingga inkarnasi itu tidak total. Tidak total. Ya, kemanusiaan Yesus yang direngkuh oleh Sang Anak menjadi hakikatnya yang kedua itu enggak total. Nah, makanya di Konsili Konstantinopel 381 muncul tokoh lain dari Kapadosia, ya, itu tiga sahabat lah, Gregorius Agung, Gregorius Nazianzus dan Gregorius Nyssa dan Nazianzus. Ya. Basil Agung, Basil, Gregorius Nyssa dan Gregorius Nazianzus. Nazianzus itu berkata, apa yang tidak diambil oleh Sang Anak nggak akan diselamatkan. Artinya gini, kalau cuman tubuhnya yang diambil, ya cuman tubuhmu yang akan selamat. Artinya kalau manusia total ini mau diselamatkan, maka Sang Anak harus berinkarnasi sebagai manusia total. Gitu. Wah, menarik sekali percakapan ini, seperti bandul lah begitu. Nah, ini berlanjut terus nanti ya. Kita bisa bicarakan mungkin kali lain sampai ke Kalsedon. Ya, itu ada bidat-bidat lain, misalnya Eutyches, Nestorius dan tapi dua ini Arius dan Apollinaris itu yang dominan, yang menjadi latar belakang dari Nisea 325 dan Konstantinopel 381 gitu. Ya, menarik sekali ya secara sejarahnya. Betul. Tentunya dalam satu konsili tentu ada latar belakangnya gitu kan. Tadi sudah dijelaskan. Iya, bukan kayak iseng kita ngapain, konsili aja lah gitu. Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Konsili Nggak gitu. Kayak nggak rutin gitu. Setiap Rabu kita rapat lah ke GKI. Habis itu soto gading kan. Gading. Ya. Tapi Bapak, saya tertarik dari soal ini tadi ya, sampahnya Arius. Sorry. Tadi berarti The Warrior of Spirit itu tadi itu sebenarnya masih bagian dari Arius ya? Arianisme masih bagian. Iya, cara berpikirnya Arian sekali. Oh, yang sudah berkembang. Ya. Awalnya kristologi, masuk lagi ke sekarang nembaknya ke pribadi ketiga. I see. Oke. Dan kita, ya saya melihat ada sampah-sampahnya itu yang ternyata ada di gereja-gereja. Seperti tadi ya, Roh Kudus itu adalah sebuah energi, bukan pribadi Allah. Gitu kan. Ya, itu kayak sampai sekarang masih ada ya seperti itu ya. Dan itu memikat banyak anggota jemaat yang nggak ngerti. Ini soal lama kok sebenarnya. Gitu. Betul. Iya. Hanya kemasan baru aja. Iya. Kadang yang gitu-gitu Pak, kayak misalnya ada seorang yang ngomong sesuatu yang baru, langsung, ini baru, saya ikut aja gitu. Kadang kayak gitu kan, padahal salah gitu loh. Aneh. Kami percaya kepada satu Allah, itu kalimat pembukanya. Di sini jelas sekali ya, kami percaya kepada satu Allah. Sumber kealahan itu hanya satu, yaitu Sang Bapa, dan itu terbagikan dalam kekekalan. Ini penting sekali, dalam kekekalan kepada Sang Anak dan kepada Roh Kudus. Pengakuan iman Rasul itu kan mulai, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung. Lalu langsung peristiwa. Nah, Nisea ketika sampai ke Yesus ada dua paragraf. Ya kan? Paragraf yang pertama mau menunjukkan keilahiannya. Baru paragraf kedua mirip dengan pengakuan iman Rasul. Dikandung dari Roh Kudus, menderita dan seterusnya. Untuk roh dipakai istilah yang khusus, yaitu keluar. Roh itu kan kemudian hadir di mana-mana. Maka dipakailah kata proceed, keluar. Itu hanya untuk membedakan bahwa ini
bukan dua anak. Ya. Jadi kalau kita membaca pengakuan iman ini dengan kacamata yang tepat dan benar, ini kita justru menjadi makin jelas bagaimana sebenarnya iman kita. Iya, iya, iya.